Kiki adalah anak yang sangat menyukai mainan squishy. Setiap kali mendapat uang saku lebih, dia tak pernah ragu untuk membeli squishy baru. Semua jenis squishy ada di koleksinya, dari squishy alpukat yang lucu, squishy burger yang kenyal, hingga squishy unicorn berwarna-warni yang selalu menjadi favorit. Setiap squishy memiliki tempatnya sendiri di kamar Kiki, dan tak ada yang boleh mengganggu koleksi berharga itu. Namun, ada satu squishy yang paling disayangi oleh Kiki, squishy berbentuk bintang berwarna emas yang berkilau. Squishy itu selalu berada di tempat yang paling istimewa, di meja belajarnya. Kiki bahkan sangat menjaga agar tidak ada yang menyentuhnya. Bagi Kiki, squishy itu lebih dari sekadar mainan, itu adalah simbol kebahagiaan dan kenyamanan baginya. Tak ada yang boleh memilikinya, apalagi meminjamnya. Di rumah sebelah, tinggal seorang anak bernama Xiaobei. Xiaobei adalah anak yang sangat baik hati, namun dia mengidap penyakit langka yang membuat imunitas tubuhnya sangat lemah. Setiap kali terpapar sinar matahari, tubuhnya langsung melemah, dan Xiaobei harus menghabiskan waktu di dalam rumah. Meskipun dia tak pernah mengeluh, Xiaobei sering merasa kesepian. Ia hanya bisa melihat dunia luar melalui jendela kamar, sementara teman-temannya bisa bermain bebas di luar. Suatu hari, Xiaobei sedang duduk di jendela kamar, memandang ke arah rumah Kiki. Tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu yang menarik, sebuah squishy berbentuk bintang yang tergeletak di meja Kiki. Bintang squishy itu berkilau indah, seolah memanggil-manggil Xiaobei. Tanpa berpikir panjang, dia merasa ingin sekali memiliki squishy itu, mungkin untuk menghibur hatinya yang sedang kesepian. Dengan hati-hati, Xiaobei menulis pesan kepada asisten Kiki, Kimi, yang sering membantu Kiki di rumah. Kimi, bisakah kamu mengambil squishy bintang itu untukku? Aku ingin sekali memeluknya. Kimi yang sudah sangat mengenal Kiki, ragu-ragu. Ia tahu betul bahwa Kiki tidak suka orang lain menyentuh mainan squishy-nya. Maaf, Xiaobei, aku tidak bisa. Kiki pasti akan marah jika tahu ada yang menyentuh squishy-nya, jawab Kimi dengan sopan. Meskipun hatinya merasa iba. Namun, ibunda Kiki yang sedang berada di dapur mendengar percakapan itu. Dengan senyum ramah, ia mendekati Kimi dan berkata, Kimi, biarkan saja. Squishy itu hanya sebuah mainan, dan Xiaobei sedang sakit. Mungkin itu bisa meringankan rasa kesepian dan sakitnya. Toh, hanya untuk sementara waktu. Kimi mengangguk, dan dengan hati-hati ia mengambil squishy bintang itu dan menyerahkannya kepada Xiaobei. Terima kasih, Tante, kata Xiaobei dengan senyum kecil, merasa sangat senang. Namun, ketika Kiki pulang dan melihat bahwa squishy bintangnya tidak ada di meja, amarahnya langsung meledak. Dia berlari ke ruang tamu, mencari ibunya. Ibu, mana squishy bintangnya? Kenapa bisa hilang? Tanya Kiki dengan nada yang marah. Ibunya mencoba menjelaskan dengan tenang. Kiki, squishy itu dipinjamkan sebentar kepada Xiaobei. Dia sedang sakit. Kiki, ini bisa sedikit meringankan sakitnya. Aku hanya ingin kau belajar berbagi. Namun, Kiki tidak peduli. Itu milikku, Bu. Kenapa harus dipinjamkan? Aku tidak rela. Teriak Kiki dengan wajah merah karena marah. Aku ingin squishy itu kembali sekarang juga. Ibunya hanya menghela nafas panjang, mencoba sabar. Kiki, aku tahu kau sayang sekali dengan squishy itu. Tetapi ingatlah, ada kalanya kita harus peduli pada orang lain, terutama saat mereka sedang membutuhkan. Xiaobei sedang sakit, dan dia sangat kesepian. Terkadang, berbagi adalah cara kita menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Kiki tetap tidak bisa menerima penjelasan itu. Hatinya hanya fokus pada squishy bintang yang hilang. Aku tidak peduli, aku mau squishy-ku kembali, katanya dengan keras. Esok pagi, meskipun hatinya berat, ibunya memutuskan untuk pergi ke rumah Xiaobei untuk mengambil kembali squishy bintang itu. Ketika sampai di sana, ibunya sangat terkejut melihat keadaan Xiaobei. Anak itu terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Di tangannya, dia memeluk erat squishy bintang yang dipinjamkan oleh ibunya. Ibu Kiki merasa sangat sedih melihat Xiaobei dalam keadaan seperti itu. Dia bisa merasakan betapa pentingnya squishy bintang itu bagi Xiaobei. Xiaobei, maafkan aku, ya. Kiki sangat sayang dengan mainannya. Aku datang untuk mengambil squishy itu.
ujar ibunya dengan suara lembut, mencoba menghibur. Namun, Xiaobai justru memeluk Squishy itu lebih erat. "Tante, terima kasih. Squishy ini membuatku merasa sedikit lebih baik," kata Xiaobai dengan suara lemah. Aku merasa tidak kesepian lagi." Melihat itu, hati ibunda Kiki semakin terenyuh. Dia tahu bahwa mungkin ini saatnya untuk Kiki belajar tentang arti berbagi. Setelah beberapa saat, ibunya berkata, "Xiaobai, kau harus menjaga kesehatanmu. Squishy itu memang milik Kiki, tapi Kiki akan mengerti." Aku yakin, Kiki yang ikut datang setelah ibunya, awalnya masih merasa enggan. Namun, ketika melihat Xiaobai yang sangat lemah, memeluk Squishy bintang itu, hatinya mulai tergerak. Untuk pertama kalinya, Kiki merasa ada sesuatu yang lebih penting daripada mainan, yaitu kebahagiaan orang lain. Dengan hati yang masih sedikit berat, Kiki berjalan mendekat dan berkata, "Xiaobai, Squishy itu milikmu. Sementara kamu butuh lebih dari sekadar mainan ini. Semoga itu bisa membuatmu merasa sedikit lebih baik." Kiki merasa lega meskipun Squishy bintangnya tidak kembali ke tempat semula. Ia mulai memahami pelajaran berharga tentang berbagi dan mengasihi orang lain, bahkan jika itu berarti melepaskan sesuatu yang sangat disayangi. Dan pada akhirnya, Kiki tidak hanya mendapatkan kembali Squishy bintang yang sangat dia cintai, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar, kebahagiaan yang datang dari memberi dan berbagi dengan tulus.